Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita akan membahas tentang menganalisis keterampilan aktivitas gerak gaya renang. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan sesudah berenang. Jadi hal-hal yang harus dilakukan sebelum berenang yang pertama yaitu stretching atau pemanasan. Itu mulai dari leher, lengan, punggung dan kaki. Kemudian yang kedua, mandi pada air pancuran yang tersedia sebelum masuk ke kolam renang. Itu biasa kita lakukan yaitu pengenalan air, dalam istilah pengenalan air. Kemudian yang ketiga, latihlah irama kaki terlebih dahulu sebelum bentuk-bentuk latihan lainnya. Jadi kita sambil melemaskan kaki-kaki sambil duduk di tepi kolam. Kemudian ukurlah kemampuan diri atau disesuaikan dengan kemampuannya. Memakai pakaian renang, kemudian berjalan terlebih dahulu di dalam kolam renang supaya kita tahu di mana posisi kedalaman dari sebuah kolam renang tersebut, mulai dari pinggir, kemudian ke tengah. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan sesudah berenang, yaitu pertama membasuh mata karena air kolam renang itu sangat kotor karena mengandung kaporit. Kemudian yang kedua, jika telinga kemasukan air maka diusahakan air bisa keluar kembali sambil loncat-loncat bisa. Kemudian kita tinggikan kepala kita supaya airnya itu keluar. Kemudian yang ketiga, keringkan pakaian renang di tempat yang teduh. Kemudian istirahat yang cukup. Dan yang kelima, makan yang cukup. Karena renang itu sangat menguras energi kita dan olahraga renang ini cepat mudah lapar. Kemudian yang kedua itu manfaat renang bagi kesehatan tubuh. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah, karena jantung itu adalah organ utama dalam tubuh kita, yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh, karena darah itu mengandung sari-sari makanan yang berfungsi untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk bergerak. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kapasitas vital paru, karena paru-paru itu juga termasuk organ utama kita, tubuh kita, yaitu mengambil oksigen yang sangat diperlukan dalam proses oksidasi atau pembakaran. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi otot menjadi berisi, karena olahraga renang itu seluruh otot-otot kita itu bekerja. Yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan gerakan bernapas dalam renang gaya bebas dan sebutkan tekniknya. Jadi bernapas merupakan suatu hal yang sangat penting pada waktu sedang berenang. Pengambilan napas pada saat berenang dapat dilakukan ke samping kiri atau ke samping kanan tergantung kebiasaan berenang. Jadi pada saat tarikan itu, pada saat itulah kita mengambil napas. Misalkan kita menggunakan tangan kanan atau kiri, pada saat itulah kita mengambil napasnya. Kemudian tekniknya ini yang pertama yaitu palingkan muka ke samping sebagian dan seluruh dengan mulut keluar dari permukaan air. Jadi yang kedua, ambillah udara sebanyak-banyaknya melalui mulut dan hidung dan keluarkan napas secara perlahan-lahan setelah muka masuk ke dalam air. Kemudian yang ketiga, pengambilan napas secara eksklusif, yaitu mengambil udara melalui mulut dan hidung sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan udara di luar air melalui mulut dan hidung. Jadi biasanya untuk seorang perenang itu mengambil udara, misalkan pada tarikan ketiga, setiap tarikan ketiga maka ia mengambil napas. Kemudian pertanyaan keempat, apa perbedaan renang gaya bebas dengan renang gaya punggung?
Jadi perbedaannya itu ada 3. Yang pertama yaitu posisi badan, yang kedua gerakan kaki, yang ketiga itu pernapasan. Pada posisi badan itu berada di dalam air dan tangan mengayun dari samping badan ke depan, dan gaya punggung, posisi punggung berada di dalam. Jadi posisi pada saat gaya bebas itu posisinya mukanya ke dalam air, tapi kalau untuk gaya punggung mukanya ke atas. Kemudian gerakan kakinya, gerakan kaki kebalikan dari gerakan gaya bebas. Kalau gaya bebas seperti ini, maka kalau gerakan gaya punggung berarti kebalikannya. Kemudian pernapasan untuk gaya punggung itu lebih mudah karena mulut dan hidung itu ada di atas, berbeda dengan gaya bebas. Pertanyaan kelima, apa perbedaan renang gaya bebas dan gaya kupu-kupu? Yaitu perbedaannya terletak pada gerakan lengan. Pada renang gaya bebas itu memiliki 3 gerakan, yaitu gerakan menarik, kemudian mendorong, dan gerakan istirahat. Kemudian pada renang gaya kupu-kupu itu terdapat 2 gerakan, yaitu saat lengan di atas air dan saat lengan di bawah air. Jadi kalau gerakannya kan kupu-kupu seperti itu, kalau gaya bebas ada tarikan, kemudian dorongan, kemudian recovery. Yaitu apa perbedaan renang gaya bebas dan gaya dada? Perbedaannya itu terletak pada gerakan kaki. Anda bisa menggunakan papan untuk membantu latihan tendangan, sehingga dapat fokus pada teknik tendangan. Dengan meningkatkan teknik tendangan, Anda dapat berenang lebih cepat dan efisien. Tentangkan tangan Anda ke depan, kemudian dibalik dengan menyapu tangan sedikit ke samping luar dengan